Oke guys, cara menentukan gaji karyawan pertama. Nah, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali buka bisnis dan pertama kali ngerekrut karyawan, kalian pasti bingung tuh, ini gajinya berapa ya? Gimana sih cara ngaturnya? Nah, kalau saya bisa share ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama adalah meniru dari bisnis serupa. Misal bisnis saya adalah toko kelontong, ya udah saya tinggal nyari toko kelontong di sekitar bisnis saya. Lalu saya tanya ke karyawannya, kamu digaji berapa? Atau saya nanya ke bosnya, bos ini karyawannya rata-rata berapa gajinya? Udah, itu doang. Itu cara pertama, meniru dari bisnis serupa. Terus pendekatan kedua adalah mikir sendiri. Nah, ya gimana caranya? Ya mikir guys. Misal nih, oke, saya ngerekrut kurir untuk antar air kilo galon, terus blue gas LPG ya. Saya mikir ini sehari butuh uang makan berapa sih? Terus dia butuh pulsa apa enggak? Dia hidupnya ngekos apa tinggal sama orang tuanya? Dia rumahnya deket dengan toko saya atau enggak? Nah, itu dihitung guys. Detailnya seperti apa nanti akan saya bahas. Oke, itu cara kedua ya guys, pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga adalah kombinasi nomor 1 dan nomor 2. Nah, saya biasanya pakai cara ini. Jadi saya tiru dari bisnis serupa, lalu saya mikir sendiri. Nah, gunanya apa? Gunanya agar bisa disesuaikan dengan bisnis kita. Contoh nih, toko kelontong sebelah saya, dia ngasih gaji ke karyawannya itu 1 juta sebulan, misalnya. Dan toko itu sudah berdiri lama. Nah, saya buka toko baru, saya nggak mampu ngasih gaji 1 juta. Nah, saya mikir jadinya, nggak mampu gaji 1 juta bukan berarti bisnis kita salah guys, bukan berarti bisnis kita itu jelek, enggak. Kita jujur-jujuran aja dengan diri kita sendiri sama dengan calon karyawan kita nanti. Jadi bisnis kita kan kecil, masih baru. Ya secara logika mungkin kita nggak bisa menggaji sama dengan bisnis kompetitor. Itu hal yang normal. Nah, kita akali kayak gitu. Gimana ya caranya agar orang walaupun nggak dikasih gaji 1 juta dia tetap mau bekerja? Atau gimana ya caranya agar sebulan saya juga bisa tetap ngasih 1 juta? Nah, bisa pakai 2 pendekatan seperti itu juga ya guys. Nah, ngomongin gaji ya sekarang, saya beberkan ya. Gaji itu ada 2 variabel ya guys, ada 2 komponen. Yang pertama fixed cost sama variable cost. Jadi gaji itu adalah biaya bagi seorang pengusaha. Jadi saya ngeluarin gaji itu ya saya bayar biaya. Nah, fixed cost itu apa? Fixed cost adalah biaya tetap. Variable cost adalah biaya tidak tetap. Fixed cost ini adalah biaya tetap, uang yang harus saya keluarkan setiap bulannya secara pasti. Kalau variable cost, uang yang harus saya keluarkan setiap bulan hanya kalau karyawan ini mencapai target sesuatu apa kayak gitu. Jadi kalau nggak mencapai target ya kita nggak perlu ngasih komisi. Nah udah, ini mainannya cuma ini doang. Fixed cost sama variable cost. Nah, fixed cost itu apa aja biasanya? Ada gaji pokok, terus ada uang bensin misalnya, ada uang makan siang, ada uang pulsa mungkin. Nah, ini tunjangan-tunjangan seperti ini. Nah, saran saya kalau bisnis UKM, misal ada karyawan ngelamar, itu jangan langsung ngomong, oke, gajimu 1 juta. Nah, saran saya itu dipecah komponennya.
Jadi ada gaji pokok, ada uang makan, ada uang bensin, ada uang pulsa. Nah, itu secara psikologis manusia lebih suka yang komponennya banyak daripada cuma satu doang. Cuma gaji gitu aja, gaji 1 juta sama ini yang komponennya banyak. Walaupun pada akhirnya yang komponennya banyak ini pada akhirnya keluar angka 1 juta juga. Tapi bagi para karyawan itu rasanya beda, guys. Nah, makanya nasihat saya dipecah, dikasih komponen. Jangan langsung cuma udah gaji aja 1 juta. Enggak, tapi ada gaji pokok misalnya 700.000, ada uang makan 100.000, ada uang bensin 100.000, ada uang pulsa 100.000. Pada ujungnya keluarnya 1 juta. Kayak gitu. Paham ya? Yang komponen ini itu terapin, itu berguna banget. Saya nerapin itu. Nah, gimana caranya ngakali kalau misalnya saya nggak mampu menggaji 1 juta Mas Erik sesuai angka gaji pasaran? Nah, caranya bisa dikasih namanya itu variable cost. Apa itu? Namanya itu bisa komisi, bisa berupa bonus, kayak gitu. Jadi nanti diakali gaji dan tunjangan-tunjangannya itu misalnya totalnya 600.000. Nah, nanti ada komisi sama bonus. Yang mana kalau targetnya tercapai, maka nanti dia akan dapat total take home pay itu senilai 1 juta. Jadi sama kan? Kayak gitu. Nah, itu juga berguna biar karyawannya itu nggak males, biar dia itu mengejar sesuatu. Itu enak buat kita, menguntungkan buat kita. Seperti itu caranya ngakali kalau kita itu nggak mampu menggaji sebesar kompetitor. Ya kalau kita mampu ya nggak ada masalah, guys. Misalnya kita baru buka usaha, karyawan yang lain 1 juta, saya 1,5 juta mampu kok, bisa kok, ya nggak apa-apa. Cuman biasanya UKM kan mungkin kalau kecil biasanya nggak mampu gaji yang tinggi-tinggi. Nah, itu bisa diakali dengan cara seperti itu. Oke, sekarang ngomongin itu cara menentukan gaji pokoknya gimana ya Mas Erik ya. Terus cara menentukan uang bensin, uang tunjangan yang lain. Nah, kalau saya gini, sesuai video saya sebelumnya, bahwa yang pertama kalau cari karyawan memang harus cari jangan yang jauh-jauh rumahnya, biar kita nggak nanggung uang bensin. Yuk cara mikirnya sekarang ya, cara ngitung gajinya. Kalau mikir sendiri nih, niru sudah, angkanya udah ketemu 1 juta, terus gimana kalau mikir sendiri? Nah, kalau saya itu akan melihat si kandidat, si karyawannya itu kira-kira umur berapa. Terus di umur segitu dia itu hidupnya tinggalnya sama orang tua atau ngekos. Nah, saya hitung tuh. Terus makan sehari di daerah saya itu butuh uang berapa sih? Makan siang kayak gitu. Jadi dalam sehari kan kita makan 3 kali ya. Nah, sekali makan tuh berapa? Saya hitung tuh, misalnya sekali makan itu 15.000, berarti kalau 3 kali adalah 45.000. Belum ada uang jajan misalnya ya, uang jajan misalnya 10.000, jadi tadi 45, 55.000. Nah, sehari udah ketemu tuh angkanya 55.000. Jadi agar dia mau bekerja sama kita, minimal kita harus memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu makan, minum, terus ya sedikit jajan lah. Mungkin ada uang kos, mungkin kita kasih juga. Nah, makanya kalau dia ngekos sama tinggal di rumah, ya cari orang yang tinggal sama orang tuanya, kebetulan deket dengan kantor kita, dengan toko kita. Ya kalau ini nggak dapet, kesulitan, ya udah ngekos aja nggak apa-apa. Ya kalau ngekos ini masih terasa mahal buat kalian, ya kalian sediakan mes, bisa diakali kayak gitu. Oke? Nah, itu selama saya mempraktekkan di bisnis saya seperti itu. Saya ngitung, oh si anak ini makannya segini, kalau masih muda itu kebutuhannya nggak banyak, ya udah segini. Udah, nanti tinggal ditambahi variabel cost yang tadi.
ada komisi. Kamu kalau rajin, kamu dapat komisi sekian. Kalau kamu achieve pencapaian ini, kamu dapat bonus sekian. Misal nih, gimana Mas Erik caranya komisi sama bonus? Ya tinggal gini aja, dikasih mainan gini. Kamu dalam sehari kalau bisa dapat 10 pelanggan baru atau 5 pelanggan baru, kamu dapat komisi berapa? Misalnya 2.000, 3.000. Itu contoh ya. Terus kalau dalam sebulan kamu berhasil menjual Cleo, air Cleo galon sama gas LPG sekian puluh unit, maka dapat bonus. Ini targetnya sekian, kalau ini tercapai kamu dapat bonus. Nah itu bisa membuat si karyawan juga jadi semangat, daripada kita cuma ngasih fixed cost, gaji sama tunjangan udah, biasanya malas-malesan karena dia merasa ya aku rajin sama males sama aja kok dapatnya. Nah tapi ketika kita kasih pancingan, kita kasih pemanis komisi dan bonus, dia akan ngejar, dia akan rajin kerjanya di kita. Akhirnya kita juga untung, dia juga untung. Seperti itu. Oke, itu sedikit sharing dari saya. Semoga membantu dalam meracik gaji pertama, meracik gaji karyawan pertama kalian. Itu saja dari saya video kali ini, kita ketemu di video berikutnya. Oke.